Jack dan Munes, terima kasih udah mau ngobrol bareng sama Bola Sport. Mungkin sebagai orang nih, Bang Abi boleh dijelaskan sebagai bagaimana sih jalan ceritanya bisa teman-teman bonek bisa bersikap baik ke sini gitu untuk Ini aja. Ya kalau dari awal nyambung lagi ya, semua ini kalau misalkan itu jadi kita awalnya tuh dari berangkat 7 harian di Malang. Jadi setelah acara 7 harian di Malang, Abi dan beberapa teman GK itu satu mobil dari Malang. Inisiatif bagaimana kalau kita mampir nih ke Surabaya. Dan alhamdulillah kita mampir, kita kontek-kontekan, akhirnya ketemu nomor Papa Hasan. Ketemu nomor Papa Hasan dan akhirnya yaudah kita mampir tuh. Kalau nggak salah di bawah jembatan Suramadu tuh. Kita datang disambut nih di wilayah utara Surabaya, tempat Papa Hasan. Dan situ pokoknya kita ngobrol banyak dah. Dan pada intinya itu ya kita udah capek gitu ya, masalah ribut-ribut, masalah pokoknya kita pengen kalau misalkan emang belum bisa damai, minimal kita nggak usah ada ribut gitu loh. Ya soalnya mau sampai kapan nih supporter bakal diadu domba mulu nih. Dan akhirnya di situ kita sepakat nih sama teman-teman dari bonek dari Papa Hasan gitu ya, Persebaya sampai kiamat. Mulai ngejalin hubungan nih dari ya mungkin awalnya dari yang nggak tahu nih, entah awalnya dari GK dulu atau ada teman-teman The Jack yang lain yang udah hubungan ya baik ke Surabaya. Nah kita tetap masuk lagi nih buat ngelanjutin biar lebih dalam nih hubungan kita sama Surabaya, biar nggak ada ya minimal nggak ada ribut-ribut lagi nih, entah di media sosial dan di dunia nyatanya juga nggak ada gitu ya. Dan akhirnya setelah dari situ kalau nggak salah tuh lanjutan liga, Persebaya main di Gelora Jaka Samudra ya Pak ya, di GJS tuh di Gresik. Dan pada saat itu memang dari pihak kepolisian Surabaya memang melarang supporter Persija atau The Jackmania datang hadir tuh ya. Nah cuman setelah melihat animo dari anak-anak The Jack yang berangkat, akhirnya ya mau nggak mau tetap diizinin berangkat datang, tapi dengan catatan tanpa pakai atribut. Dan alhamdulillah anak-anak The Jack yang berangkat tuh nurut semua gitu ya. Namanya kita bertamu gitu, kita tamu, namanya tamu kan harus ngikutin apa kata tuan rumah nih, kita harus ikutin aturan yang berlaku. Ya udah kita masuk ke Surabaya, turun dan disambut tuh sama manajemen dari Persebaya, Mas Alek, terus sama Kapolres Surabaya juga disambut juga dengan baik ke sana. Dan selanjutnya ya udah tuh akhirnya teman-teman udah disiapin tuh 2 bis dari pihak bonek tuh, disiapin 2 bis. Kita tuh berangkat menuju titik kumpul pertama tuh di warung Pitulikur. Nah jadi setelah nyampe di warung Pitulikur itu teman-teman The Jack yang kalau misalkan belum ada yang ngejemput, jadi semua tuh ditampung di Pitulikur itu. Dan sisanya anak-anak yang udah ada ditampung di Surabaya di Pitulikur itu misal tuh karena udah ada teman di sana gitu ya. Dan berlanjut kita paginya nih udah siap-siap nih mau ke stadion, berangkat jalan itu kurang lebih sekitar jam 3 siang itu berangkat ke stadion bareng-bareng semua konvoy. Dan alhamdulillah itu semua nurut gitu, karena kita diberitahu boleh datang tapi tanpa atribut. Akhirnya teman-teman The Jack yang berangkat masuk dengan tertib tanpa atribut. Dan suasana di sana pas lagi liga di Gresik itu ya alhamdulillah nggak ada gitu ya ceng-ceng rasis ke The Jack itu. Dan mereka semua mungkin ya di tribun itu tahu gitu ya, anak The Jack datang di tribun utara sebelah, pokoknya mepet tribun VIP itu barat. Alhamdulillah di situ kita diterima dengan baik dan teman-teman bilang oke, kalau misalkan ini emang bukan dari kita berangkat emang bukan membawa nama pengurus pusat The Jackmania, dan mungkin ya dari teman-teman yang berangkat ini bakal menyampaikan nih kita yang berangkat ke Surabaya waktu itu di Gresik main, alhamdulillah Persija bawa 3 poin dari Gresik dan bakal bawa pesan nih ke Jakarta bahwa di Surabaya tuh enjoy, enak gitu ya, anak-anak disambut segala macem ya, pokoknya enak lah Surabaya. Dan sampai akhirnya ada yang nginep dan ada yang pulang, dan yang nginep
ada yang nahan sehari 2 hari, ya pokoknya tuh di Surabaya anak-anak semua tuh aman tuh pas waktu Persebaya main di Gresik. Dan ya mungkin itu aja sih kalau dari awal ya. Dan terus berlanjut lagi ke GBT. Mungkin kalau di GBT Abi kali yang bisa jelasin ya waktu di GBT. Nggak pasang kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari semua ini cuma satu. Kita kepingin mengakhiri semua permusuhan ini dan sepak bola tidak harus ditukar dengan nyawa. Dan kita juga harus mempunyai tanggung jawab mewariskan yang terbaik buat regenerasi kita. Memang untuk menjalin semua ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kerikil-kerikil itu pasti ada. Cuman dari kami juga ada niatan ketika sepak bola ini harus ada nyawa yang hilang, ada salah satu orang tua yang bakal membenci sepak bola itu sendiri. Awalnya saya coba berkoordinasi dengan Abi Irlan dari salah satu ketua umum Garis Keras, dan hubungan itu sebenarnya sudah diceritakan sama Korwil juga, berlanjut sampai di Surabaya 2 kali, di Gresik dan Gelora Bung Tomo waktu itu. Alhamdulillah, biarpun teman-teman Garis Keras juga datang ke Surabaya, alhamdulillah teman-teman yang lain dari Jackmania yang lain juga datang di Surabaya. Ada korwil-korwil yang lain yang datang di Surabaya, dan teman-teman bonek juga ada yang menyambut di sana. Akhirnya kita merasakan perdamaian ini memang tidak mudah, dan kemarin juga sedikit terjadi masalah kecil untuk di setelah pertandingan, setelah match, dan itu pun dari teman-teman juga sudah ada yang mengawal. Mungkin saya nggak bisa cerita panjang lebar di sini. Ada teman-teman yang lain yang bisa menyampaikan. Monggo. Abi, pesannya di GBT. Abi, kesan di GBT pertama kali Abi. Bret, ini geser-geser soalnya. Prinsipnya sih sebenarnya untuk mencari atau untuk menjadi saudara kan nggak perlu satu suku ya. Jadi kita orang Indonesia yang bermacam-macam suku, bangsa gitu kan, ya semuanya saudara. Kita satu bendera, satu bangsa, satu bahasa. Ya harusnya itu tuh yang jadi prinsip kita tuh, bahwa untuk menjadi saudara itu nggak perlu satu suku gitu. Terus karena kita di supporter, ya kita pasti banyak lah mengalami kelam, duka, sedih, bercampur lah itu. Yang kalau kita tarik-tarik, apalagi teman-teman bonek kan pasti pengalaman dunia kelamnya banyak banget gitu ya. Pernah mengalami dengan Solo, pernah mengalami dengan Lamongan. Jadi banyaklah peristiwa yang kelam di dunia supporter. Di The Jack juga begitu. Dan saya ngelihat di era kita ini sekarang menjadi supporter itu lebih kejam sebenarnya, kekerasannya lebih kejam, korban lebih banyak dibandingin di zaman perserikatan gitu papasannya. Teman-teman bonek pasti lebih tahu lah, karena sebelum Persija bermain sebelum Persija punya pendukung banyak gitu kan, seperti tahun ini seperti sekarang ini kan, teman-teman bonek, teman-teman Boboto, Makassar, Semarang, Padang, Medan, itu banyak lah yang pernah ke Jakarta sebelum ada Jackmania. Dan itu kita cuma ngelihat ribut-ribut kecil gitu. Di situ kan nggak ada yang mati, nggak ada korban yang kejam dibunuh. Dan di era sekarang nih, kok banyak yang korban di dunia supporter itu luar biasa gitu kan. Di teman-teman Boboto, teman-teman bonek juga mungkin, di teman-teman The Jack. Yang matinya saya rasa terlalu naif gitu ya, sia-sia aja gitu, lo mati demi sepak bola gitu kan.
Apalagi kalau di Persija kan kita ingat banget legenda kita kan ngomong bahwa nggak ada kemenangan yang sebanding dengan nyawa gitu kan. Dan itu harus jadi inspirasi kita juga, jadi renungan buat kita juga. Dan saya semakin pengen terus mengkampanyekan mengakhiri permusuhan kan setelah terjadi tragedi Kanjuruhan ya. 135 korban meninggal karena sepak bola. Walaupun bukan terjadi karena bentrokan supporter kan, tapi tetap aja suasana itu kan diciptakan oleh bentrokan antar supporter ya. Gimana rivalitas Malang dengan Surabaya begitu keras, terus rivalitas Bandung dengan Jakarta juga keras. Itu kan kita ciptakan tuh rivalitas yang luar biasa, auranya pertandingan itu menjadi luar biasa kerasnya gitu kan, menakutkan gitu. Dan akhirnya terjadilah tragedi Kanjuruhan. Walaupun tadi saya bilang bukan karena bentrokan supporter, tapi kan aura itu kan terjadi karena rivalitas yang udah kelewat batas gitu. Dan itu saya akhirnya seperti tadi Bang Pik ngomong, Papa Hasan ngomong, ya udah kita harus mengakhiri lah papasannya. Karena di dunia kita, di waktu kita ini begitu kejam rivalitasnya, dan kita pengen bahwa kedepannya ya penerus kita, pengganti kita itu nggak lagi harus diwariskan kebencian. Penontonnya bukan hanya kita nih yang udah gede-gede yang pada bisa berantem, bisa baku hantam, tapi kita harus mikirin ada wanita yang nonton, ada ibu-ibu, ada orang tua, ada anak-anak, di situ kita pikirin. Dan di The Jack sendiri juga saya sepakat dengan yang Pak Hasan waktu ngomong ketika saya ke Surabaya, bahwa kalau untuk dibilang wani, semua wani gitu Pak Hasan ya. Cuman kan kita harus mikirin teman-teman kalau di bonek yang estafetan. Dan kita juga di The Jack harus mikirin bahwa The Jack itu bukan hanya di Jakarta, tapi ada teman-teman kita yang di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Banten, bahkan di Sumatera. Ya kita harus pikirin mereka gitu kan, bahwa mereka menjadi pendukung Persija, menjadi Jackmania di wilayah-wilayah mayoritas gitu. Dan kita harus mikirin mereka kan. Dan sepak bola itu kan memang hiburan Pak Hasan ya, bukan kuburan lagi. Dan ya udahlah kita sudahi pertikaian permusuhan. Kita tunjukin aja rivalitas itu 90 menit kayak kemarin di GBK. Gimana teman-teman bahasa anak sekarang apa roasting gitu ya. Mau roasting, saywar. Persebaya Bikin malu Persija, bikin malu Persebaya. Itu kita berhadapan langsung gitu. Dan saya waktu di GBT kemarin kan 40.000 bonek gitu kan. Itu kan saya ngerasain auranya, itu yang saya mimpikan dari dulu kan, gimana gue bisa ke GBT gitu, ngerasain atmosfer kerasnya bonek itu, kerasnya mereka, kerasnya lagu mereka. Bahkan jujur aja saya Jackmania punya juga lagu kebanggaan kan, cuman kalau dengar lagunya Song for Fred ya, Song for Fred itu kan luar biasa, bikin merinding. Dan saya ngerasain atmosfer itu luar biasa gitu. Dan itu kan lebih asik gitu ya. Lebih asik kita untuk ngadu kreativitas, adu chance, adu aksi, adu koreo, yaitu di stadion, cukup di stadion aja gitu kan. Jadi ya kalau bicara permusuhan pasti benar tadi kalau Papa Hasan bilang wani, semua orang wani. Di The Jack semua jagoan, semua baik jagoan ada di kampung masing-masing. Cuman kan kita hadir di sini sebagai supporter bola kan hanya untuk mendukung klub kita ya. Fokus aja dukung klub kebanggaan. Kalau emang mau ribut ya mendingan lo keluarlah dari lingkungan sepak bola lah ya. Kalau orang pernah bilang kick out from mighty race gitu ya, politik gitu kok. Terus apalah segala macam, sama keributan, anarkis. Udah kita tendang aja, lu bukan di sepak bola gitu. Karena lagi-lagi sepak bola ini hanya hiburan ya, hiburan yang harus kita nikmati semua kalangan. Apalagi kalau teman-teman merasa, wah gua harus menjadi militan supporter, menjadi pendukung yang cinta banget, yang loyal banget. Lu bisa menjadi loyal, lu bisa cinta klub lo, lu bisa menjadi militan pendukung lo tanpa perlu menebarkan kebencian kan. Kita tebarkannya terus kecintaan kita kepada klub tanpa harus menebarkan kebencian. Lu bisa kok menjadi bonek, gimana kurang militan ya kan. Sebelum ada The Jack, bonek udah lebih militan. Mentalitas Surabaya itu udah kita akui kan. Gue pernah ngalamin sebelum menjadi supporter, gimana bonek ketika Perserikatan menyerbu Jakarta gitu kan. Kita dulu anak-anak sekolah tahun 90-an kan, itu bonek benar-benar ke Jakarta.
mereka jual stiker di CSW yang OWW itu papasan ya kan, mereka jual stiker sampai ke Blok M. Ya emang mentalita mereka kita tahu kan. Terus Bobotoh juga pernah nyerbu waktu mereka juara Liga 1. Buat bonong-bonong tuh angkot lewat apa? Lewat puncak gitu kan. Sebelum ada The Jack gitu kan. Jadi kalau bicara mentalita ya semua supporter punya mentalita lah. Jadi tanpa lu harus menunjukkan kekerasan, menunjukkan kebencian, bisa kok kita menjadi supporter yang paling militan gitu. Ya itu aja sih, gue juga merinding sih bang ya. Teman-teman akhirnya teman-teman bonek bisa ke Jakarta, kita bisa jamu mereka, kita bisa duduk bareng kayak begini. Ini yang kita rasain yang udah hilang nih di teman-teman supporter sekarang. Kalau supporter sekarang kan nonton bola naik pesawat ke hotel, stadion. Kalau supporter dulu kan kita ngumpul bareng kayak gini papasannya, naik kereta, mungkin naik bis, turun ke stadion, kita tidur di stadion, gelar spanduk, kita nongkrong bareng, yang minum ngebread bareng. Itu udah gak ada tuh supporter sekarang. Dan saya sekarang ngalamin justru dengan teman-teman yang dulunya rival nih papasannya. Yang rival kita, ya kita ngalamin lagi sekarang justru dengan yang kalau teman-teman bilang musuh kita kan, wah kita ngalamin lagi. Dan itu yang bagi saya tuh luar biasa. Gua kangen dengan supporter yang zaman dulu, yang old school itu ya udah kayak begini. Kita nongkrong bareng, ngumpul bareng. Kemarin di Surabaya juga kita ngalamin seperti itu. Teman-teman dijemput oleh teman-teman bonek ke mana ya? Kita ke aula lah gitu, tidur bareng, nyanyi-nyanyi bareng. Itu luar biasa. Thank you banget buat teman-teman bonek yang terima kita. Yang terima kita kemarin di GBT. Bread ya. Ya semoga suasana yang enak gini bisa terus kita pertahanin papasannya. Dan buat teman-teman Jackmania supporter Persija, selama ini kan kita dengar stigmanya bonek selalu negatif papasannya. Negatif lah, segala macam lah. Dan kemarin bonek udah buktikan bahwa bonek datang ke sini mereka bermodal gitu kan. Mereka naik kereta kan bayar papasannya, kan nggak mungkin gratisan. Ribuan loh jumlahnya, itu bukan ratusan, bukan puluhan lagi, tapi ribuan. Mereka turun ke stasiun, mereka ke stadion, mereka juga beli tiket. Dan ada kekhawatiran teman-teman papasan, biar gimana juga kan stigma yang ditanemin ke media itu kan anarkis ya. Ngejarah buktinya kan nggak ada jarahan. Jakarta tetap aman, mereka datang menghormati sebagai tuan rumahnya siapa gitu kan. Itu mungkin teman-teman harus pahami, harus cobalah berlaku adil gitu ya. Karena janganlah kebencian lo kepada suatu kaum membuat lo nggak berlaku adil gitu. Dan bonek udah membuktikan itu. Kalau kita teman-teman Jackmania yang kemarin ke GBT luar biasa, gue juga sudah bisa buktikan gimana teman-teman bonek begitu ikhlasnya, tulusnya menerima kita. Dan sekarang mereka buktikan lagi bahwa ini loh bonek. Ya udah, lo untuk kenal bonek ya lo harus duduk bareng dengan bonek. Lo harus apa ya, kita gini lah, nongkrong bareng, bertemanlah dengan teman-teman bonek, lo baru bisa ngerasain siapa itu bonek sesungguhnya. Thank you Pak Pasan. Mungkin dari bonek kesannya kemarin bagaimana, dan juga sempat ada beredar kan katanya Catesi tertahan di stadion, itu benar nggak sih, klarifikasinya mungkin kesannya gimana kemarin di GBK? Kalau kesannya ini sebenarnya kita juga nggak tahu ya, karena kita di stadion juga kemarin keluar paling terakhir kemarin itu. Tapi untuk setelahnya ada nih beredar video-video seperti itu. Mungkin dari teman-teman Jackmania sendiri yang bisa menyelesaikan di daerah stadion itu gitu. Tapi intinya kita nggak berhenti sampai di sini lah. Kita tetap harus nanamin yang baik buat regenerasi kita ke depan. Itu aja. Mungkin di musim datang bakal menyambut The Jack nanti bisa away. Pasti ya. Mungkin dari Jack harapan dan depannya seperti apa? Apa Alek? Ya kalau harapan sih ya
semoga aja nih regulasi tanpa supporter tim tamu segera dicabut sih harapannya. Soalnya ya kan tugas supporter tuh ya nonton bola. Ya, sekarang kalau nonton bola dilarang ya gimana? Maksudnya PSSI mau ngelarang supporter nonton bola ya nggak bisa. Ya, sekarang kan klub-klub kan butuh dukungan juga apa di tanah rantau gitu atau di tanah tim tuan rumah gitu ya. Ya kalau misalnya nggak ada apa supporter away-nya, nah tim yang jadi tim away-nya nih ya jadi apa ya? Kalau gue bilang ya kurang semangat karena nggak ada supporternya gitu. Ya kalau bisa sih regulasi ini cepet dicabut dah. Kasihan gitu ya. Ya walaupun dilarang-larang juga mereka pasti bakal datang gitu ya dengan jadi penonton umum gitu. Ya jangan dilarang-larang lah kalau buat nonton bola gitu karena emang hakikat supporter yang nonton bola. Bukan dilarang-larang buat nggak nonton, nggak berangkat gitu ya, nggak berangkat away. Dan mudah-mudahan ya musim putaran kedua udah dicabut dan kita bakal bisa away lagi nih ke seluruh Indonesia gitu ya di JEC. Amin. Pokoknya cabut kita tetap berangkat. Karena bagi kita sanksi itu sepele, bahwa yang lebih besar harganya adalah persaudaraan. Ini nggak ternilai harganya. Apalagi berjuang dengan bonek. Apalagi Jackmania dengan bonek kan, wah ini luar biasa lah bahasannya. Jackmania pertama kali ke GBT, nonton Persija langsung, dan kalau bonek udah berkali-kali lah kalau GBK ya, udah nggak asing lah. Tapi kan kalau bagi DJ itu luar biasa tuh. Kita baru pertama kali bahasan. Jadi persaudaraan lebih mahal harganya, lebih mahal dong, nggak ternilai. Kalau masalah sanksi, udah ntar kita urungan bahasan ya. Kita bayar aja itu PSSI berapa sih 25 juta, kecil kalau bagi kita supporter. Gitu. Itu aja. Mungkin ada tambahan Pak San? Udah. Bang Asmat. Terima kasih. Sampai ada Bang. Ya. Kalau dari gua sih pengen ngucapin terima kasih kepada teman-teman Jackmania, khususnya teman-teman dari Garis Keras yang sudah menyambut kita di sini. Kita di sini datang bergelombang mulai tanggal 27, 28 dan 29. Mungkin di sini bisa saya katakan sekitar 85 orang lebih yang ada di sini, dan teman-teman Jackmania menyambut tamunya di sini sesuai dengan apa yang diposisikan sebagai tamu. Kita juga semua kita dapatkan di sini dan tidak ada kurang. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Jackmania Garis Keras khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.